Nomor 1, kegiatan pengenalan masalah kesehatan terkait pengembangan desa sehat yang melibatkan para kader, tokoh, dan pemuda dalam pengumpulan data wilayah tempat tinggal disebut A. Lokmin, B. Posyandu, C. Survei Mawas Diri atau SMD, D. Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD, dan E. Desa Siaga. Jawaban yang tepat adalah yang C. Survei Mawas Diri atau SMD. Jadi SMD adalah kegiatan pengenalan masalah kesehatan serta potensi sumber daya yang terkait dengan pengembangan desa sehat. Disebut SMD karena para kader, para tokoh dan pemuda di desa itu sendiri yang mengumpulkan data di wilayah tempat tinggalnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. SMD. Soal nomor 2, yang merupakan tujuan dari survei mawas diri atau SMD yaitu A. Saling tolong-menolong, B. Bekerja sama, C. Saling mengenal satu sama lain, D. Timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan, dan E. Saling memberi masukan antara kader dan para tokoh. Jadi tujuan dari SMD yaitu yang pertama, masyarakat mengenali permasalahan kesehatan serta kegiatan UKBM yang telah dilaksanakan di desanya sendiri. Yang kedua, mengenali potensi di desa yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Dan yang ketiga yaitu timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dengan mendayagunakan potensi yang ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan. Soal nomor 3, kapan dilaksanakannya survei mawas diri? A. Setiap minggu, B. Setiap dilakukan kegiatan, C. Sesuai hasil kesepakatan tingkat desa, D. Diskusi bersama masyarakat, dan E. Setiap 3 bulan. Jawaban yang tepat adalah yang C, sesuai hasil kesepakatan tingkat desa. Jadi waktu SMD dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan tingkat desa. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4, apa saja langkah-langkah dalam pelaksanaan SMD? A. Menyiapkan bahan koordinasi, B. Melakukan koordinasi bersama kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa maksimal 10 orang, C. Membuat rekapitulasi hasil SMD, D. Membuat laporan pelaksanaan SMD, dan E. Semua benar. Jadi langkah-langkah pelaksanaan SMD itu ada 5. Yang pertama, menyiapkan bahan koordinasi, data permasalahan kesehatan, peta wilayah binaan puskesmas. Yang kedua, melakukan koordinasi bersama kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa. Yang ketiga, pelaksanaan SMD. Yang keempat, membuat rekapitulasi hasil SMD. Dan yang kelima yaitu membuat laporan pelaksanaan SMD. Jadi dari option A, B, C, D itu semuanya termasuk dalam langkah-langkah pelaksanaan SMD. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, semua benar. Soal nomor 5, ada berapakah data yang perlu dikumpulkan pada SMD? A1, B2, C3, D4, dan E5. Jadi data yang perlu dikumpulkan pada SMD itu ada 5. Yang pertama, data non-perilaku yang menyebabkan masalah kesehatan. Yang kedua, data tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Yang ketiga, data tentang peran serta masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan. Yang keempat, data tentang adanya kebijakan publik berwawasan kesehatan. Dan yang kelima yaitu data spesifik lainnya yang merupakan faktor resiko terjadinya masalah kesehatan maupun potensi lokal yang dapat mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan di wilayah setempat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E5. Soal nomor 6, pertemuan perwakilan warga desa, tim desa, dan kelurahan siaga aktif tingkat desa dan tingkat kecamatan yang membahas hasil SMD disebut A. Desa siaga, B. Lokmin, C. Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD, D. Survei Mawas Diri atau SMD, dan E. Posyandu.
Jawaban yang tepat adalah yang C, Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD. Jadi MMD adalah pertemuan perwakilan warga desa, tim desa dan kelurahan siaga aktif tingkat desa dan tingkat kecamatan yang membahas tentang hasil dari SMD. Jawaban yang tepat adalah yang C, Musyawarah Masyarakat Desa. Lanjut soal nomor 7. Dalam pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD, siapakah yang menyampaikan kesimpulan dan kesepakatan hasil SMD? A. Tenaga kesehatan, B. Kepala desa, C. Ketua RT atau RW, D. Kader, dan E. Tokoh agama. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kepala desa. Jadi kepala desa menyampaikan kesimpulan dan kesepakatan hasil, kemudian menutup. Lanjut soal nomor 8 atau soal terakhir. Langkah-langkah pelaksanaan MMD yang benar sesuai urutan yaitu A. Pembukaan, penutup, prioritas masalah, penyampaian hasil SMD, penentuan kegiatan, kemudian penutup. B. Pembukaan, penyampaian hasil SMD, penentuan masalah, penentuan kegiatan, kemudian penutup. C. Pembukaan, penentuan kegiatan, penyampaian hasil, penentuan masalah, kemudian penutup. D. Pembukaan, penyampaian hasil, kemudian penutup. Dan E. Pembukaan, penentuan kegiatan, dan penutup. Jadi urutan langkah-langkah pelaksanaan MMD yang pertama yaitu pembukaan, dimulai dengan kepala desa memberikan sambutan, menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan MMD sekaligus membuka acara MMD. Kemudian yang kedua menyampaikan hasil SMD, yaitu kader menyampaikan hasil pelaksanaan SMD berupa rekapitulasi dari pengisian instrumen SMD yang telah dilakukan kader. Yang ketiga yaitu penentuan prioritas penanganan masalah. Kemudian yang keempat penentuan kegiatan, yaitu kepala desa memandu diskusi untuk menentukan kegiatan yang akan disepakati bersama dalam rangka mengatasi masalah di wilayah setempat. Sebelum diskusi, tim pendamping teknis telah menyiapkan matriks mengenai strategi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kepala desa menyampaikan kesimpulan dan kesepakatan hasil lalu menutup MMD. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Pembukaan, penyampaian hasil SMD, penentuan masalah, dan penentuan kegiatan lalu penutup. Oke, baik, terima kasih.